Hello. Hello. Hi. We're gonna talk to Cinta Laura. Kita gimana buat kenyataan kita jadi mimpi kita jadi kenyataan. Hai Cinta, let's talk with her. She is so amazing. Kita mau ngomongin Columbia, the best university in the world loh. Terus gimana dia masuk ya, padahal pas dia SMA di JIS aku tahu banget dia juga sambil syuting, banyak kerjaan, banyak traveling. How do you do it all? So gorgeous. Wow, oke, kita langsung ngobrol ke Cinta. Kamu kalau nggak ada yang tahu, Columbia itu number 3 in the world. Susah banget, Cinta, acceptance rate-nya 5%. You know, terus SAT score-nya 1,400 above. Gila banget, gue sih udah for sure nggak bisa SAT, gue nggak bagus gitu. SAT-nya nggak bagus, GPA-nya harus berapa sih? 4.0, right? Sebenarnya banyak orang pikir bahwa kalau mau masuk ke Ivy League itu yang dipikirin hanya GPA, SAT scores. I think that's a myth, dan itu misconception yang salah. Kalau ingin masuk Ivy League, kalau dari experience aku, penting sekali kita menjadi seseorang yang well-rounded. Yang artinya bukan hanya pintar di sekolah, tapi kita juga harus menjadi orang-orang yang sangat aktif di luar dunia akademik kita juga. Misalnya di sekolah kita athlete, atau mungkin kita community service-nya atau kegiatan sosialnya banyak, atau mungkin kita memulai klub atau grup kita sendiri yang dilihat oleh sekolah-sekolah ini unik. So there are a lot of factors. Yang pasti, of course you need to have good grades, tapi bukan berarti kalau GPA kita 4.0 udah pasti masuk Harvard atau Columbia. Banyak yang ditolak malah. Ya, karena banyak juga orang-orang yang mungkin GPA-nya 3.6 atau di bawah itu, tapi tetap bisa masuk sekolah-sekolah itu. Kenapa? Karena mungkin secara akademik mungkin nggak terlalu tinggi GPA-nya, tapi mereka mungkin atlet yang hebat di sekolah, atau mungkin mereka kegiatan sosialnya banyak sekali, atau mungkin mereka ngelakuin sesuatu aktivitas yang sangat unik yang menurut university itu, wow, this is a special kid, and you know, let's make sure that we have this kid as part of our student body. By the way, Dita, ada yang nanya GPA itu apa? Untuk yang mungkin kurang familiar dengan kata GPA itu IPK. Dan tadi Dita nanya apakah hanya itu yang penting, and the answer is no. Apalagi di Amerika ya, aku rasa dari apa yang aku experience dan aku lihat, sekolah-sekolah di Amerika, apalagi Ivy League, inginnya ngelihat seorang murid yang benar-benar bisa semuanya. Nggak hanya pinter, tapi juga ya menjadi member society yang produktif dan juga ngebantu orang lain secara positif. So you gotta do everything. Makanya untuk tapi Cinta, banyak orang mikir yes. Cinta, tapi banyak orang Indonesia kan nggak mikir kayak kamu. Banyak perempuan bilang ke aku, aduh aku kalau jadi Cinta, aku buat film aja deh, cantik-cantik, nyanyi aja. Gitu, ngapain jauh-jauh sekolah ke Columbia, udah susah, banyak PR, buang waktu. Atau nggak gue nikah aja deh, cari cowok yang kaya, terus nikah. Kenapa sih? Apa sih yang membentuk mindsetnya Cinta tuh keren banget, juga mau spend time buat sekolah, prioritize education. Emang untungnya apa? Buat perempuan lainnya nggak usah, Cinta cari cowok kaya juga bisa sebenarnya, bilangin dia nggak usah capek-capek katanya. Dulu kan sering gitu. Menurut aku kita semua punya pilihan ya. Mungkin ada perempuan di luar sana yang inginnya suatu hari menikah, terus punya keluarga, and I think there's nothing wrong with that. That's admirable. Tapi banyak juga perempuan seperti aku dan mungkin Dita yang membuat kita, priority kita untuk sekarang itu lebih ke karir kita, atau mungkin ngebangun organisasi yang bisa membantu orang lain. We all have our different choices in life. Dan kalau emang choice kalian dalam hidup kalian ingin jadi seseorang yang sukses atau berguna untuk orang lain, atau ngejar mimpi jadi profesor atau presiden atau dokter, ya you need an education. Dan aku harap suatu hari di Indonesia kita bisa merubah paradigm atau mindset orang-orang di sini, bahwa sebagai perempuan kita harus berani untuk mengambil risk, kita harus berani untuk punya mimpi, dan satu-satunya
tujuan di hidup kita itu bukan hanya menikah. Like if you want to do that, that's It's totally good. fine. There is nothing wrong. Yeah, and if it makes you happy, do it. But if that's not what you want, kalau bukan itu yang kamu inginin dan kamu punya mimpi-mimpi lain, itu juga nggak ada salahnya kejar mimpi-mimpi itu. Karena at the end of the day, sesuatu yang kita harus ingat, 50% dari populasi dunia ini perempuan. Can you imagine dunia di mana perempuan dapat opportunity yang sama seperti laki-laki, sekolah yang benar, dan bisa dapat pekerjaan apapun yang mereka inginkan? Dunia ini bakal semakin sejahtera dan semakin maju. So, you know, it's only logical. Ya, bener, setuju. Tapi beda, orang Indonesia tuh nggak mikir kayak cinta is so special. Kalau orang Indonesia malah, aduh cewek jangan pinter-pinter, ntar susah dapet jodoh, nggak usah ke Columbia, Ivy League gitu. Tapi anyway, back to soal Columbia. Cinta, why do you think, kalau misalnya, sorry ya, Dita, aku breaking I'm so sorry, I just want to say something. Kan tadi Dita bilang, aduh kalau pinter-pinter nggak dapet jodoh. Iya, orang Indonesia mikirnya gitu selalu. Do you realize how absurd that sounds? Karena aku ngingetin untuk teman-teman, our fellow women who are watching this right now. I love cinta. Kalau kalian ketemu cowok yang terintimidasi sama kalian karena kalian pinter atau sukses, itu berarti cowok itu bukan cowok yang benar buat kalian. That means he's not the right person for you. So don't be with that person, because you deserve better. You deserve better. You deserve someone who appreciates your intelligence, your success, and everything you've achieved in life. Jadi jangan pernah membiarkan seorang cowok membuat kalian ngerasa bahwa kalian punya kekurangan. Karena kalau emang that's the case, berarti itu bukan cowok yang tepat buat kalian. Benar, setuju. Terus Cinta, kan nggak semua anak kan sepinter kamu udah tahu, oh kelebihan aku juga bisa nyanyi, bisa acting. Ya kalau yang denger sini masih SMP, SD, gimana sih mereka tahu kelebihannya supaya bisa masuk Columbia mungkin one day? Ya gimana sih decide talentnya mereka tuh di mana gitu, ngasah talentnya, tahu apa sih kelebihan mereka? Karena aku percaya tiap manusia pasti ada kelebihan. Aku percaya. That's a tough question. Tapi mungkin kalau dari aku, misalnya teman-teman yang nonton ini masih SMP atau awal SMA, satu-satunya tips dari aku, just enjoy the journey. Pertama-tama ya pasti kalian tetap harus kerja keras ya, supaya nilai-nilainya bagus. Tapi make sure kalian jangan hanya mikirin assignment dan PR di sekolah aja. Make sure you're still enjoying your teenage life. Tetap berolahraga, tetap ngelakuin hobi-hobi kalian, mau itu nyanyi, ngedance, karena dari aktivitas-aktivitas itu kalian akan sendirinya nemuin passion kalian. Don't force it, let it happen. Tapi mumpung kalian masih muda, kalian harus explore. Kalian harus explore aktivitas-aktivitas yang ada di luar sana. Kalau kalian misalnya nggak bisa main gitar dan ingin belajar, do it. Just learn it. Biarpun mungkin akhirnya ternyata kalian nggak bagus main gitarnya, it's okay. At least you've tried. Just explore. Kalau aku bisa kembali ke the past, if I can return to the past, I would have explored more. I would have loved to explore more. I would have tried to learn so many more things. Wah, padahal buat aku Cinta udah bisa nyanyi, joget, acting gitu ya. Tapi keren, itu bener. Guys, masukan Cinta bagus ya. How do you discover your talent? Kalau anak nanya aku, baik coba many things gitu. Karena kita kan lahir, kita nggak langsung tahu, Cin. Jadi kalau kita nggak coba, dikit-dikit malu, minder, gimana kita mau tahu kelebihan kita apa? Exactly. Jadinya benar kata Cinta. Ya kalau untuk tahu kelebihan kita, karena kan kita... You can continue, signalnya. No, you go ahead. Aku malah senang belajar dari kamu. Suatu hal yang juga aku ingin ingetin untuk, you know, our young viewers out there, jangan takut untuk gagal dan jangan pernah malu kalau kalian misalnya kurang baik dalam satu hal. Kenapa? Because trust me, suatu hari nanti kalau kalian udah dewasa, udah kuliah, atau mungkin udah lulus kuliah, orang-orang yang dulu ngetawain kalian atau ngejelek-jelekin kalian akan malu sendiri. Karena behavior mereka sangat immature dan sangat nggak penting. Like all the bullies that you encounter now in junior high and high school, they're gonna realize how stupid. Itu masalah kecil, nggak penting.
Iya, dan aku tahu itu susah Iya, banget untuk mungkin di implementasikan dalam hidup kalian sekarang, but trust me, kalau kalian udah dewasa nanti, you're gonna realize that all the hate you've experienced early on in life doesn't matter. Karena the most iya, important thing is kalian ngejar mimpi kalian dan kerja keren. keras supaya bisa jadi orang-orang atau versi terbaik dari diri kalian sendiri. Ya, bener. Keren banget itu. Karena kan juga ntar kalau misal kamu masuk Ivy League, mereka yang malu loh, udah ngata-ngatain. Mereka juga probably, kalau yang buang waktu bullying, probably they don't get much done. Ngerti nggak sih? They don't get much done. They are too Yeah. insecure and busy jelek-jelekin orang lain to make themselves feel better. Yeah. Jadi kamu harus tahu, bully itu bukan karena mereka kuat, mereka hebat, mereka lebih dari kamu. Karena justru mereka merasa terintimidasi sama kelebihan kamu, potensi kamu. Jadi kamu nggak boleh takut ya. Bener kata Cinta, keren banget Cinta. Terus Cinta pas masuk Columbia perlu nulis essay nggak? Atau talk about yourself? Atau job interview? Itu caranya gimana, Cinta? Tips-tipsnya. Ya. Jadi application process kalau untuk university di Amerika itu lumayan sama untuk semua university. Biasanya lewat website mereka akan ada akan ada Application. directory untuk gimana cara aplikasinya, terus essay questionsnya apa aja. Dan kalau waktu itu untuk Columbia dan Stanford, aku ingat aku harus kasih suplement. Jadi aku sempat ngasih supplementary document untuk nunjukin achievement aku. Jadi Signalnya. supplementary documents. Signalnya. Did you hear me? Supplementary documents. Terus, Tapi biasanya yaitu essay-nya biarpun pertanyaannya sangat simple, kalian benar-benar harus mikirin ya, nggak bisa asal kayak my name is Cinta, I am 20 years old gitu, nggak bisa gitu kan, harus something interesting. Kalian harus cari sesuatu yang unik dari diri kalian, dan pastinya kasih diri kalian waktu yang banyak untuk ngerjain aplikasi itu. Jangan ngerjainnya seminggu sebelumnya, it's not gonna happen. You guys are not gonna get it done. Mulai dari awal tahun sekolah udah langsung kalian mulai pelajarin pertanyaannya dan mulai kerjain semuanya, karena lebih banyak kalian nge-review essay kalian akan lebih baik, dan minta orang lain juga untuk baca essay kalian supaya mereka pinter tuh, iya, jadi jangan self editing only ya, more opinion the better ya, Cin. Kita nggak usah malu, nggak usah takut, malah bagus dong diimprove. Keren. Terus Cin, milih untuk yang ngedit essay application kita tuh siapa? Bukan sahabat doang kan, you must pick because there is other reason kan. Mungkin nih orang udah pernah ke Ivy League, atau ini guru kita pinter. Bukan cuma karena sahabat gue baik, gue suruh dia baca deh, atau pacar gue cinta, gue suruh dia edit. Kan nggak mungkin dong, you must have a better reason. You have to get a lot of people to edit your paper. Pertama yang pasti school counselor kalian di sekolah itu pertama bagus. Mungkin kalau kalian ada guru yang kalian suka dan trust, minta guru itu untuk baca juga. Atau beberapa teman-teman kalian yang menurut kalian pinter, itu juga input yang baik. Dan mungkin kalau kalian punya teman-teman atau anggota keluarga yang udah lebih senior, yang udah pernah lewatin proses ini, minta mereka baca juga, karena mereka udah tahu apa yang diinginin oleh admissions. Does it help to talk to the alumni during the 1 year you prepare? Keren kan, mau masuk Ivy League tuh nggak boleh last minute. Makanya Cinta itu ngomongnya penting banget. Kita harus punya time management yang bagus ya, Cin. Kalau mau masuk Ivy League tuh, no such thing as rush terus mimpi bisa masuk gitu kan. Terus Cin, 1 year itu kan you prepare kan. Jadinya dia bilang awal tahun pun dia udah mulai preparing. Terus itu kamu harus ini nggak, ngobrol ke alumni yang pernah ke Columbia, atau visit the school dulu, email-emailan sama guru? Personally, aku waktu itu nggak kenal satupun alumni Columbia, jadi aku nggak pernah ngobrol sama alumni Columbia. Tapi aku lakuin campus visit. Jadi setahun sebelum aku apply ke universitasnya, aku lihat Columbia secara langsung, aku lihat Princeton secara langsung, Stanford, UC Berkeley, all those schools I check them out. Wow, keren. Oke, so see, usually orang yang masuk Ivy League ya, yang most people I talk to, pasti mereka udah pernah visit or at least talk to alumni. So they actually make effort. Jadinya kita nggak boleh mimpi doang ya guys. Di sini, you guys can make effort kayak ke alumni forum kayak, atau DM mereka. Kan ada kayak perkumpulan anak Columbia di Indonesia, atau mungkin bisa DM Cinta. Siapa tahu dia lagi ada waktu, dia balas. Who knows, she can put input on your essay.
gitu. Oke. Terus Cinta, banyak orang kan nggak good at public speaking. Orang Indonesia kan sometimes mostly shy ya. Banyak yang DM aku shy. Itu gimana job interview? Did you meet face to face atau Skype atau gimana? Nggak semua university ngasih kesempatan buat interview ya, malahan jarang banget. Kayaknya lebih banyak sekolah-sekolah yang di UK yang ngelakuin itu. Kalau Yeah. dari experience aku waktu itu Columbia sama Stanford nggak ada interview session, tapi yang Princeton ada. So not all universities do it. And interview dengan salah satu alumni bisa ngebantu, tapi sama sekali mereka nggak bisa nge-push buat kamu masuk universitas itu. Mereka hanya mungkin bisa ngasih input, Kasih advice. yeah. And they can advise, they can tell the university, oh, I think this is a great candidate. Oh, I don't think this is a great candidate. Tapi sebenarnya power mereka nggak sebesar itu. Iya, oke. Terus job interview nggak usah ya, tapi kalau di UK sering itu tergantung ya, tentatif. Karena teman aku di Harvard ada yang job interview lewat Skype, terus kayak profesornya last minute gitu, dean admissionnya mintanya last minute, like 3 hours before, she was shocked. Oke. Terus Cinta, terus pas kamu acceptance-nya, why Columbia? There is so many other great school also. Iya, apa yang Jadi unik? waktu aku apply ke sekolah-sekolah, aku apply ke Princeton, Stanford, Columbia, UC Berkeley, UCLA, USC, dan tadinya aku pikir aku mau sekolah di California. Iya, LA, ayo dong. West Aku Coast. hanya apply ke 2 sekolah sekolah di East Coast. Tapi akhirnya kenapa aku pilih Columbia? Karena saat tahun aku masuk sekolah, Columbia itu sekolah kedua tersusah untuk bisa, pokoknya the acceptance rate was super low, dan Columbia saat itu sekolah tersusah untuk bisa masuk ke situ setelah Harvard. Waktu itu Harvard nomor 1, Columbia nomor 2, nomor 3 Yale, setelah itu Princeton, Stanford, dan so on and so forth. Gila, susahnya setengah mati. Jadi di tahun aku masuk, kenapa aku pilih Columbia? Selain di tahun itu salah satu yang paling prestigious. Kedua, aku anak kota, so I like to be in the city. Aku suka hidup di kota yang metropolitan. Jadi kalau aku pilih Stanford waktu itu, waktu masih umur 17, aku pikir itu kan Stanford kota kecil, Palo Alto kota kecil, dan kayaknya di saat itu aku nggak akan terlalu bahagia, karena penting banget kita pilih kampus yang juga bikin kita bahagia, nggak hanya sekolahnya tapi juga komunitasnya. And I knew New York was the right choice for me. Dan selain itu Columbia itu punya profesor-profesor di bidang psikologi yang emang salah satu yang terbaik ya di Amerika. Jadi aku pikir, okay, since I want to major in psychology, I feel like the school is perfect for me. Keren. Terus you also major, double major kan? Ini gimana? Cum laude, double major, terus TA juga, teacher assistant. Itu gimana Cinta? Yeah. How do you divide your time? And you still work, you know? She still go back and forth to Jakarta untuk kerja. So you told me to bring something to the interview, right? So Yeah. This is my degree. Yeah, oh This is my my God. plaque. So Columbia. Keren banget. Itu buktinya nih, nggak aba-aba, nggak ngaku-ngaku doang. Keren banget, Cin. Wah, cum laude. Itu nilai salah satu terbaik itu ya. GPA-nya itu gila, banyak banget loh. Satu angkatan tuh banyak loh. Ini sekolah besar, you know. And you made it. How? So tell us, what's your secret? Time management-nya gimana? Tidurnya gimana, Cinta? Jadi waktu aku sekolah, aku sempat jadi teaching assistant-nya salah satu profesor yang namanya Herbert Terrace. Herbert Terrace itu salah satu pioneer di bidang cognitive psychology. Dan gimana aku jadi TA, waktu aku ngambil kelas dia, nilai aku tertinggi di kelas dia, jadi aku dapat email bilang, oh, you're eligible to become Herbert Terrace's TA. Jadi I took that opportunity, dan kenapa aku ngelakuin itu, karena aku tahu itu bagus buat resume aku. It's good for my resume, so that's why I did it. Time management, mungkin karena aku keturunan Jerman, jadi emang aku sangat sangat on time banget dan sangat organized. Iya, benar-benar on time banget. I mean, time management. Aku gini, Senin sampai Jumat aku selalu dedikasikan untuk ngerjain assignment dan PR-PR dari setiap kelas aku. Jadinya weekend aku bener-bener punya free time buat ngelakuin hal-hal yang
bikin Oh, aku ya. seneng gitu. Jadi intinya aku nggak pernah ngelakuin sesuatu last minute. That was my key to success in Oh, college. tuh bener tuh. And Jadi yang suka ngaret-ngaret ini nggak boleh nih ya, ngaret-ngaret yeah, gitu. don't procrastinate. Don't do Ya, things the night before. oke, bener-bener. Jadi harus time managementnya well. Terus Cinta, pas kamu belajar, HP nyala nggak? Do you still WhatsApp or you nggak boleh? Distraction itu, phone, chatting, TV show. Oke. HP tetap nyala. Tapi salah satu Iya, trick aku dulu iya. sukanya ngerjain assignment di perpustakaan. Jadi Oh, jadi nggak aku ketiduran ya di rumah ya? Kalau di rumah kan ya, suka if I'm in suka my room, tiduran. I fall asleep gitu. Ya, oke, Dan oke, aku oke. juga ngerjain tugasnya bareng orang-orang yang juga rajin, jadi ke bawah Oh, rajin. oke, keren. Bener banget tuh, guys. Jadi kamu cari teman-teman yang pinter juga, jangan yang malah ngajak kamu ngaret atau malah curhat terus. Bahaya lo punya temen kayak gue. Lu ngerjain PR, gue curhat terus, lu nggak selesai-selesai gitu kan. Jadinya oke, find the right friends itu penting. Terus ke library ya. Karena kalau di kamar kan jadi nonton nonton Korean drama atau ketiduran atau malah beli makan. You get so distracted. Oke, itu smart. Thank you Cinta for the tips. Terus kalau belajar music helps you nggak? Atau you malah Enggak. yang easily Oh my god. Kalau aku stay tipe with me orang juga? yang kalau belajar harus benar-benar silent. Nggak Me boleh too, ada because I'm suara easily distracted. apapun. Ya, me too, Yes. me too. Oke, oke. So, penting ya guys, kalau kamu mau ke Ivy League, as soon as possible, you need to know your studying style. Karena what Yeah. works for you might not work for other people. So, you need to know first, apa sih kalau kamu easily distracted, bener-bener, me aja malah I put my phone in the other room, because I'm so easily distracted, I cannot study with my phone. Jadi, you need to know your studying style, terus you need to find the right friends. Oke, terus Cinta, kalau kamu nggak tahu, kamu mendingan Google aja atau tanya profesor, email, atau tanya teman. What's the best tips sih kalau untuk studying? Google kan takutnya salah nggak sih jawabannya atau explanationnya malah buat kita makin bingung atau I mean, it really depends ya. Kayaknya dari diri kita harus selalu punya inisiatif sendiri untuk cari tahu apa yang kita nggak tahu. Mau itu lewat buku-buku atau lewat internet. Like, I think you should have your own initiative to find out what you don't know. Tapi kalau udah benar-benar kamu berusaha dan nggak dapet jawabannya, baru email professor atau mungkin minta profesor bisa ketemuan nggak saat office hours gitu. So, and the professor appreciates it more if you put an effort, make an effort, sorry. Karena kalau apa-apa nggak tahu langsung nanya guru, mereka juga annoyed dong setiap pertanyaan kecil ditanya. Jadi, to answer that question, kita harus punya inisiatif sendiri untuk cari tahu jawabannya. Kalau benar-benar kepepet, udah nggak tahu, mungkin tanya temen, mereka juga nggak tahu, baru email profesor dan minta ketemuan saat office hours gitu. Bagus, itu jawabannya keren. Jadi kita nggak boleh manja ya kalau di Ivy League ya. Jadi kita harus biasa dari SD, SMP, SMA, jangan manja ya, apa-apa langsung tanya profesor atau terlalu dependent on temen. Jadi seperti message of your song kan, our happiness itu we need to be like know our capabilities on our own, nggak put it on other people too much. Bener banget, itu keren banget. Cinta, kalau your song itu message-nya kenapa bagus banget, itu what made you ini, emang apa sih bahayanya kalau kita put our happiness or our wholeness gitu ya, completeness in other people or material things atau benda atau even like our parents or our friend. Karena kan I love Cloud9, itu keren banget lagunya. Terus pesannya tuh meaningful. Thank you. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, belum lama ini aku nge-release lagu baru yang namanya Cloud9. Dan seperti Dita mention tadi, Cloud9 itu lagu yang benar-benar empowering dan positif. Saat aku ngerekam lagu itu di Swedia tahun lalu, aku bilang ke music producer aku ingin bikin lagu yang bukan hanya tentang romance atau tentang hal sedih. Aku ingin membuat lagu tentang sesuatu yang positif, tentang kebahagiaan dan kebahagiaan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Because as you said, it's very important to know that you need to create your own happiness. Kita harus membuat kebahagiaan kita sendiri. Kita nggak bisa kita nggak bisa membuat how do you say it? We can't rely on other people to be happy. Iya. Taruh terlalu banyak harapan di orang lain gitu. Ya, kita nggak bisa taruh harapan di orang lain atau suatu benda untuk bahagia. Karena kalau seperti itu kita nggak akan pernah bahagia. Because people will always fail us. Setuju, keren. Catat itu, girls. Yeah. So, dan satu hal lagi, kalau kita nggak bahagia dengan diri kita sendiri, gimana kita mau ngebahagiain orang lain?
banyak relationship yang gagal di luar sana karena kita tergantung sama orang itu untuk bahagia, dan saat orang itu nge-disappoint kita, kitanya jadi tambah sedih. That's why you have to be happy on your own. Dan sama seperti pacaran atau mungkin suatu hari menikah, kalau kalian belum siap, kalau kalian belum puas, belum bahagia dengan diri kalian sendiri, I suggest not to move forward, karena nanti your relationship's gonna be in danger. Iya. Karena kamu terlalu menaruh harapan itu orang tuh berubah gitu. Benda aja status bisa berubah anytime. Jadi cinta tuh keren banget. Cewek tuh harus percaya diri dan tahu kemampuannya sendiri. Jadi cewek tuh harus komplit ya. Kita nggak minta orang untuk isi kekosongan di hati kita. Kita harus bisa jadi sahabat diri kita sendiri. Itu message-nya keren banget loh, Cinta, bagus. I hope that banyak lebih Indonesian penyanyi ya punya message lagu-lagu kayak Cinta. Bukan hanya cuman aduh aku menangis semalam memikirkan kamu, kan gue dengernya juga jadi tambah galau, Cin. Tapi kalau denger lagu kamu aku makin semangat, aku jadi iya oke, gitu, get over yourself and your tears gitu. Keren sih. Yeah, I mean, terus, and that's my mission, right? Dalam karir aku, misi terbesar banget. Membuat orang lain termotivasi lewat karya-karya aku, and that's why when it comes to my music, apalagi Cloud9, lagu terbaru aku ingin waktu orang-orang dengar lagu itu, mereka langsung, oh my god, yes, I can do it, I'm gonna be okay, let me ignore all the haters, gitu. Bener, I love it so much. Terus soal, ada liriknya soal ego kan, you know how sometimes man's ego kan, you know, other people's ego tuh malah hurt us, and we feel so insecure because of their ego, padahal it's just their ego, it's not because we're not worthy or we're not good enough, atau kita cannot ever get up. Itu keren banget loh, karena banyak cewek tuh ya, kita kan ngomongin perempuan sering tersakiti karena men punya ego, tapi mereka merasa, oh ini salah gua semua, you know, they play victim gitu. Cinta, terus kan ini juga bantu ini anti-violence ya kan, Kementerian Perempuan dan Anak ya. Itu apa sih what made you feel so strongly about that? Because I love that about you, that you're helping out and you're speaking out so much about the topic. I love it. Kenapa aku tertarik jadi duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak? Karena selama 8 tahun aku tinggal di Amerika, aku melihat bahwa hampir semua korban kekerasan, mau itu perempuan atau anak-anak, kalau mereka jadi korban, mereka langsung dikasih pengacara gratis dari pemerintah. Mereka langsung dikasih fasilitas-fasilitas gratis supaya mereka bisa bangkit lagi secara mental, physical, apapun itu. Dan aku yakin di Indonesia ada fasilitas itu, tapi masih aku ngerasa kurang. There needs to be more. Dan aku lihat bahwa masalah terbesar di Indonesia itu anak-anak dari kecil nggak diajarin apa artinya kesetaraan gender dan juga apa artinya menjadi korban, karena masih banyak korban-korban kekerasan di Indonesia yang takut untuk speak up, yang takut untuk ngelapor apa yang udah terjadi sama mereka, padahal mereka harus tahu korban nggak pernah salah, korban nggak pernah salah. Pelaku yang ada masalah dengan mental mereka, karena pelaku itu punya pilihan, mereka punya pilihan untuk nggak ngelakuin apa yang mereka lakuin, jadi otomatis pelaku selalu salah. Dan aku ingin korban-korban kekerasan di Indonesia lebih berani untuk speak up, supaya mereka bisa jadi suara untuk perempuan-perempuan lain di sekitar mereka juga, dan mudah-mudahan kita bisa memutus rantai kekerasan di Indonesia. Bener, keren deh. Aku senang banget bahwa Cinta tuh perempuan muda tapi nggak malu untuk ngomongin hal gini. Karena di Indonesia tuh, Cin, anehnya mereka ngeliat itu kayak tabu. Ngerti nggak sih? Dia mendingan diem-diem aja deh. Karena mereka merasa, aduh ntar orang jadi ngeliat gue gimana. Padahal kamu nggak salah. Seperti yang Cinta bilang, korban nggak pernah salah. Gitu. Terus aku juga mau bilang bahwa, ini Cin, kalau misal laki udah pernah mukul 2 kali, mungkin excuse-nya mabok atau kecapean kerja, itu jangan percaya ya, Cin. Karena sekali mukul, aku bilang itu bakal terjadi lagi nggak sih? Iya. I believe that too. Sekali mereka melakukan kekerasan, pasti akan diulangin lagi. Jadi jangan pernah kasih mereka harapan kesempatan kedua. Bener. Jadi jangan terlalu gara-gara lu cinta, lu buat alasan, you sugarcoat everything. Pokoknya udah kejadian banyak lah. I talk to many victim also when I do charity, itu always terjadi. Cuman bohong lah alasannya gue mabok, capek. Tunggu aja 3-6 bulan. You know, it happens again.
gitu. Oke, terus juga itu harus mikirin anak, apalagi kalau kamu perempuan yang kena abuse tuh anak kamu bayangin the mental health of your kids gitu. Jadinya kamu, makanya bener kata Cinta, perempuan itu harus berpendidikan, jadi kalau kenapa-napa kan dia juga bisa bisa sendiri gitu loh, nggak perlu cuma nangis-nangis doang begging the guy to change, ya nggak sih? Atau takut-takut, dikit-dikit takut. Nobody, kita nggak pernah bisa maksa orang lain untuk berubah karena Exactly. hampir selalu orang tuh nggak bisa berubah, dan kalau mereka berubah Bener. harus datang dari dalam diri mereka sendiri, nggak bisa dipaksa sama orang lain gitu. Bener, setuju, setuju. Terus Jen, kalau ini yang nonton sini mungkin dia juga korban kekerasan ya Jen. Ya mereka tuh bisa ngadu ke siapa sekarang? Kalau where to go? Kalau mereka mungkin nggak tahu atau apa. Ya, jadi cara tergampang, karena kita nggak punya waktu banyak, aku ingin ngasih kalian cara yang tergampang. Sekarang di Twitter ada cara gampang sekali untuk kalian melapor apa yang terjadi sama kalian. Di search barnya Twitter, kalian tinggal tulis kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga atau misalnya revenge porn. Pokoknya kalian tulis keyword itu tuh kekerasan mantan, nanti langsung akan ada tombol yang tulisannya lapor ke pihak ini, dan kalian klik itu langsung kalian bisa melaporkan apa yang terjadi. Atau kalian juga bisa ke Instagramnya Kementerian PPPA, atau banyak sekali organisasi seperti Lawan Patriarki atau Magdalene yang juga punya banyak nomor telepon atau juga outlet-outlet di mana kalian bisa cari bantuan. Oke, keren banget Cinta. Wow. Terus Cinta, kalau misalnya perempuan itu misalnya mau jelasin ke anaknya, do you think they should, kenapa bapaknya misalnya mukul? Karena kan banyak juga terjadian di rumah kan ya. Kayak misalnya anak ngelihat sendiri, misalnya bapaknya mukul ibunya atau ibunya tiba-tiba biru-biru. Do you think kita harus pura-pura diem aja, nggak jelasin ke anak itu kenapa, atau kita jelasin? Advice. I mean, I think it depends how old the child is. Kalau masih anak kecil, masih kecil banget, kayaknya dan mereka belum mengerti hal-hal seperti itu, mungkin jangan langsung diajak ngobrol tentang isu seperti itu. Tapi suatu hari iya, harus dididik anaknya untuk ngerti apa artinya kekerasan, apa artinya untuk ngebela diri kita sendiri. Dan ya, yang pas seperti aku bilang, nggak hanya di rumah tapi di sekolah pun. Aku harap di Indonesia pemerintah bakal bakal membuat mandatory pelajaran tentang kekerasan dan juga kesetaraan gender, karena dari kecil anak-anak udah harus diajarin apa artinya itu. Oke, itu keren banget. Terus pertanyaan terakhir ya, Cin. Sorry, terakhir. Tapi, No, oh my God, I have time. We can talk. Oh, you have time? Bener, oke, Yeah. oke. Karena aku pengen nanya, tapi hal apa sih yang membuat kamu paling the most heartbreaking selama kamu bantuin anti-violence ini? Pernah nggak pas warga cerita atau nunjukin bekas gitu? Pernah nggak lihat, atau pas ibu-ibu cerita? Ya. Karena aku pernah lihat banyak hal, dan aku juga ikut nangis, nggak kuat, sedih banget. Kalau buat aku, bukan hanya satu insiden yang spesifik yang bikin aku bisa sedih banget atau broken hearted, tapi lebih ke pengetahuan aku bahwa di luar sana masih beribu-ribu perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan ngerasa mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa, dan ngerasa mereka nggak bisa seek justice. How do you say seek justice in Indonesian? Cari keadilan. Ya, mencari keadilan. Jadi that's what breaks my heart. The fact that they don't know how to get help, dan masih banyak sekali korban-korban di luar sana yang terus-terusan menerima kekerasan yang terjadi terhadap mereka gitu. Benar-benar. Terus aku juga tadi sebelum aku wawancara Cinta, kita ngobrol bentar kan ya. Kita ingat Cin, kita harus bukti ya. Karena kadang-kadang kalau orang lapor, even with my charity lapor, tapi buktinya udah rada hilang kan susah. Itu kan kalau abis dipukul langsung harus ke polisi, Cin, minta surat visum, terus langsung ke rumah sakit gitu. Nggak usah bayar kok. Kita minta surat visum. Karena kalau nggak, kamu nggak bisa seek justice, nggak bisa kita cari keadilan. Karena hukum kan udah punya peraturan sendiri, dan itu kan rada kaku ya, Cin, peraturannya. Walaupun kamu bilang cowok kamu salah, mau kamu jerit-jerit pun sampai leher kamu copot pun nggak, itu kalau kamu nggak ada bukti, kita nggak bisa masukin ke penjara, Cin. Apalagi kalau cowok kamu pinter ngomong, pinter cari alasan. Dia kalau dia misalnya mecahin barang, simpen itu foto, terus langsung simpen bukti ya, Cin. Karena kan gini tuh, have to evidence untuk bawa itu ke court gitu.
It's very important karena kita hidup di dunia digital, kita beruntung bahwa benar kata Dita, kalau kita bisa dipukul, foto hal itu biar jadiin bukti. Atau misalnya ada yang ngancam lewat social media, screenshot, atau jangan hapus, gimana kita bentuk. Exactly, gitu. Semuanya, foto semuanya, pokoknya apapun bukti yang kalian punya, simpan supaya kalian bisa membuat case kalian lebih kuat saat lapor ke polisi atau pihak yang bisa ngebantu. Iya, karena itu emang kejadian banget di charity aku yang Dignity itu, kita mau lapor gimana, dia nggak simpen apa-apa, katanya HP-nya hilang, HP-nya dicuri, ngerti nggak sih, terus nggak ada bukti, padahal kan misalnya suaminya kayak mecahin gelas, itu gelasnya kan harusnya difoto, terus kamu cepet-cepet ke tetangga kamu, biar tetangga kamu tuh ada saksi lagi, ngerti nggak sih, abis kamu masih berantakan, misalnya kamu habis apa ya, bebenyok gitu ya, dipukul, harus cepet-cepet ke tetangga, atau minta mama kamu datang, ngerti nggak sih, pokoknya as soon as possible. Ya, one more thing though, Dita. Sesuatu yang kita harus ingat, abuse, kekerasan itu nggak selalu physical dan nggak selalu digital. Ada juga mental abuse, psychological abuse. Dan untuk, teman-teman di rumah yang mungkin pernah ngalamin itu, menurut aku, kalau kalian udah ngerasa bahwa kalian mengalami kekerasan secara mental atau psychological, ya kalian harus keluar dari relationship itu, atau kalian harus tinggalin relationship itu. I know it's hard. Setuju, keren banget. Tapi kalau kalian ingin hidup kalian lebih baik dan ingin hidup bahagia dan ingin sukses dan maju, kalian nggak bisa stay sama orang seperti itu. Ya, benar. And listen to your friends, listen to your family. Kadang-kadang walaupun kita nggak mau dengerin, keluarga kita dan teman-teman kita tahu apa yang terjadi, kita aja yang in denial dan nggak mau percaya itu. Bener, karena kan cewek baper kan, bucin. Kalau cinta tuh kayaknya semuanya salah, it's just me and the guy gitu kan. Tapi kenapa ya, Cin? Kamu lihat gak sih anehnya cewek yang di mental abuse itu malah makin attached gak sih ke cowoknya? Kan you study psychology, you pinter banget, pasti you tahu behind it kenapa sih aneh kan, ironic kan, malah makin di abuse, malah makin needy, makin dependent gitu. There are several factors. Banyak faktor-faktor yang... Wah, ini psikolog cantik nih, psikolog cantik. Banyak faktor-faktor yang bikin perempuan stay dalam relationship di mana mereka ngalamin mental atau psychological abuse. Salah satu faktornya ada perempuan yang punya, nggak hanya laki-laki ya, perempuan punya savior complex. Maka mereka ngerasa, oh my god, kalau kayaknya aku punya kekuatan untuk merubah pasangan aku, untuk ngebantu pasangan aku, dan aku yakin one day it'll get better. Dan karena addiction itu, karena kecanduan dengan ingin membuat situasi lebih baik, akhirnya mereka stay dalam relationship itu. Because they're always thinking, okay, I'm sure I'll get better, I'm sure I can make him feel better, I'm sure I'll go back to normal. And it never does. Kalau kalian udah dalam toxic relationship, nggak akan pernah kembali ke normal. That's one factor. Dan selain itu, kadang-kadang perempuan yang ngalamin mental atau psychological abuse, cowok itu udah berhasil membuat perempuan tersebut ngerasa bukan apa-apa atau ngerasa kurang dari apa mereka sebenarnya, like they feel like they're less than what they really are. Dan karena mereka ngerasa self-esteem mereka udah turun, mereka jadi ngerasa bahwa mereka dependent, tergantung sama pasangan mereka. Itu satu cara lagi di mana mental dan psychological abuse membuat perempuan stay dengan pasangan mereka. Iya bener, malah jadi addicted, malah kayak makin ditekan malah makin cinta. You feel like you feel like you need them even though you don't. Iya, benar-benar tuh. Makanya pinter kan nih study psychology. Terus kenapa ya, Cin? Orang tuh sukanya fall in love with potential. Bener, savior complex gitu tuh banyak banget yang aku lihat ya. Tapi bener kata Cinta, kalau he's not gonna change. Jadi jangan fall in love with potential. Make sure that you just terima yang what you see is what you get lah ya. Kenyataan is just in front of your face gitu loh. Jangan, itu bener banget. Cinta, terus do you have any tips buat trauma healing? Karena kan habis victim abuse, itu kan pasti ada trauma or like scar. I mean, I'm not a therapist ya, jadi aku nggak bisa ngasih metode yang aku bisa guarantee bakal ngebantu kalian. Tapi suatu hal yang aku bisa bilang itu bahwa cara heal itu percaya bahwa time heals everything. Dengan waktu kalian akan bisa sembuh. Kenapa? Karena kalian harus mengerti bahwa pengalaman kalian
bakal membuat kalian lebih kuat. Dan dari pengalaman itu, kalian harus belajar untuk nggak mengulang kesalahan. Ya, benar. Pertama. Kedua, dari pengalaman kalian, kalian juga bisa ngebantu perempuan-perempuan lain, mau itu teman-teman kalian atau adik kalian, kakak kalian, untuk menghindari situasi seperti itu. So use your experience to make you stronger and help others. Gitu. And understand that it's part of your journey. Mungkin ada alasan kenapa Tuhan membuat kalian melalui hal itu, supaya kalian bisa menjadi bisa menjadi a source of help for other people. Ya bener banget, I love what Cinta says. Makanya kalau kamu pernah kena, jangan diem aja ya, kamu bantu perempuan lain juga. And if you still need help, you seek help. Gak trauma healing, ada counseling gratis gitu-gitu. Bener banget, ada seminar. Jangan takut untuk counseling. Kalau kalian perlu therapist, jangan takut untuk ngomong ke seorang yang emang bidangnya ngebantu kalian dengan trauma kalian. Jangan takut. Like if you need it, go for it. That's what they're there for. Exactly. And I love that you study psychology because it's the study of people kan, lebih about behavior gitu-gitu. Terus what is the best part of studying that? What do you learn something new in Columbia yang maybe before you nggak tahu soal psychology or interesting to share soal your major? Pasti banyak. To be honest, dimanapun kita kuliah, pelajaran terbesar yang kita dapetin itu bukan subjek yang kita pelajarin di sekolah. Kenapa? Lebih experience ya. Kenapa penting sekali kita kuliah? Karena di universitas kita belajar bagaimana cara berpikir. Kita menjadi lebih mature. Kita kita belajar melihat sesuatu dengan perspektif baru, dan kita juga bisa tukeran pikiran dengan orang-orang yang juga like-minded, atau mungkin they have different values, you never know, but like that's the use of going to university, bertemu dengan orang-orang yang punya perspektif beda-beda, background beda-beda, dan dari situ kita belajar. Dan it just makes you more mature in your thinking. Dan makanya menurut aku kuliah itu penting sekali. Bukan hanya untuk belajar ke kelas dari profesor, enggak. It's to it's to develop your cognitive maturity. Jadi supaya wawasan kita nggak sempit ya. Jadi kita tuh nggak cepet judgmental, nggak cepet kayak dipropaganda. Karena the biggest mass killing di Germany yang Hitler itu kan karena propaganda. Orangnya mungkin pas that time kan mereka mungkin nggak well educated kan, gitu. Makanya kalau you have to meet many different people. Cinta itu benar. Tapi back again soal the subject, because I think it's so cool that you study psychology. Can you imagine kayak you study people tuh keren banget. Itu apa yang you learn the most most interesting about your major? Karena I think it's a cool major. I would take it if I could rewind time. Here's the thing. I can't give you a specific example because whether it's psychology or political science or biochemistry, what you learn in college are all theoretical, right? Jadi dari theory itu kita harus bisa implementasikan itu ke hidup kita sehari-hari. So I think that's how it helped me. Aku sekarang tahu teori di belakang behavior orang-orang, tapi juga penting banget aku selama beberapa tahun ini ketemu berbagai macam orang supaya aku bisa benar-benar ngerti teori yang udah aku pelajarin. So theory alone is not enough. At the end of the day, it's the experience that counts. You know? Benar-benar. Tapi ada nggak teori yang paling unik gitu, yang paling buat kamu kayak oh my god itu mind boggling gitu, and you seen it also kayak terjadi di real life? You're putting me on the spot, so I can't think about it right now. Oke, iya. Pasti banyak lah, Cin. Terlalu banyak, tapi mungkin ini bukan yang paling menarik ya, tapi salah satu teori yang menurut aku sangat applicable ke situasi dunia sekarang adalah de-individualization, yang artinya seperti kita lihat sekarang di Amerika kan banyak riots, and a lot of people are looting the streets of LA, streets of New York, dan rodeo drive ancur. Dan kenapa orang-orang berani ngelakuin itu? Karena mereka congregate gimana ya? Jadi berbagai orang bersatu dan akhirnya mereka nggak punya identitas sendiri lagi. They're de-individualized, and therefore they dare to become violent.
they dare to do things that are illegal because they've been de-individualized by coming together as a group. I'm sorry, I don't know how to explain that in Indonesian. Tapi aku ngerti, keren. It's just become a group thing, you know, and mereka jadi kayak langsung hate aja, jadi blinded, you know, easily propaganda. Itu keren sih, oke. That's so cool. If it was just one psychology person itu keren banget. down Rodeo Drive, they wouldn't be destroying the stores because they'd get caught. They just blinded, you know, the propaganda kayak di brainwash, you know, dibilang kayak bilang gitu. They don't no longer feel scared because, you know, the police aren't gonna catch all 1,000 people, you know. Maybe they will, but it's gonna take time. Bener. Iya, itu keren banget sih. And I just love that Cinta tuh ke international school juga dari dulu. Jadi bener-bener knows how to deal with people. Oke, Cinta, kalau ada tips, misalnya perempuan pengen bisa deal with people better gitu, do you have any tips for like communication, dealing with people who we don't agree with? Karena you're good at it, you know, you can get along with everyone. You can get along with me, with full bule, with setengah bule, with tante-tante, with Chinese Indo. Semuanya you bisa. Jerman, you know. Ya, you mah dari Sabang sampai Merauke, sampai teman-teman kamu juga ada yang misalnya orang yang hitam, kan aku lihat foto-fotonya bule semua, rambut pirang, apapun you bisa. Terus I can imagine you make your single di Sweden lagi. It's like, oh my god, you know, Sabang sampai Merauke, Cinta Laura, already been there, done that gitu loh, udah bisa. How? Do you have any tips? Karena nggak semua orang laki kayak kamu yang bisa. Aku aja kadang masih nggak bisa, you know, I will make people tersinggung unintentionally. I'm still learning. Yeah, well, ini untuk tips untuk semua ya, nggak hanya perempuan. Tapi pertama-tama, jangan pernah ngerasa karena gender kalian itu nggak sanggup. Atau mungkin karena warna kulit kalian nggak sanggup. At the end of the day, there's only one race. Hanya ada satu ras, yaitu the human race. Right? Jadi, mau kita orang Asia, orang Eropa, Afrika, kulit putih, hitam, apapun itu, perempuan, laki-laki, masih muda, udah tua, we're all the same. Dan kalau kita bisa belajar untuk merespect satu sama lain, kita mengerti apa itu artinya toleransi, kita percaya bahwa kita itu setara, kita nggak akan pernah punya masalah bicara sama siapapun. Dan back to education, that's why education is so important. Dan sekarang baru tips aku lebih untuk perempuan. Perempuan, kalian jangan takut untuk mencapai mimpi kalian setinggi-tingginya. Jangan takut untuk benar-benar mengejar pendidikan kalian, karena pendidikan itu salah satu cara untuk kalian bisa free, untuk bebas dan benar-benar menjadi apapun yang kalian mau, selama itu positive, of course. And understand bahwa dalam hidup kalian punya pilihan. Kalian punya pilihan untuk hanya ngebahagiain orang lain, atau kadang-kadang selfish dan juga ngebahagiain diri kalian sendiri. And there's nothing wrong with being selfish. There's actually nothing wrong with being selfish. But it's your choice. It's your choice. Aku nggak bilang ini benar, ini salah. No. Any choice is fine as long as the choice that makes you happiest. Wow, keren banget. Ya, terus Cinta, you kan juga pokoknya you bener-bener hebat sekolah sambil kerja. Itu do you have any tips supaya gimana sih kerjaan yang kamu filter diambil tuh gimana? Ngerti nggak sih? Kamu nggak main ambil semuanya kan? How you become so selective? Yeah, I know that you're very selective and you really maintain a good standard and you're always professional. Itu yang I like about Cinta, nggak ngaret-ngaret, nggak drama-drama, terus nggak banyak alasan apa. Itu gimana, Cin? How when you're jet lag or when you're PMSing, pernah kan nggak sih lagi PMS, lagi feel bloated atau lagi feel ugly aja, insecure gitu. I mean, you never look ugly, tapi pasti kan jet lag lo habis dari kapal terbang New York ke Jakarta. Itu gimana sih? You still nice in your jeans launch atau something dulu pas masih kuliah, acara jeans atau apa ya, tapi you still smile kayak you know, you don't look like someone that just got off an airplane for like 18 hours gitu. How do you do that? What's your secret? Concealer, water, atau apa? So those are two questions, right? Kalau pertanyaan pertama, again, we have a choice, dan pilihan aku dalam karir aku itu untuk selalu milih job yang aku rasa cocok buat aku dan bagus buat branding aku, dan juga sesuatu yang aku benar-benar passionate about. So that's the answer to your first question. So again, ada banyak juga
ada banyak juga artis-artis yang ngambil semuanya karena emang mereka mungkin ngejar uang, dan itu there's nothing wrong with that. You know, everybody has their own goals, but my goal is to build a strong career and to build a fruitful career that makes me proud. Jadi makanya aku selective. Okay, the second question is you have to be professional. Kalau kita milih kerja di dunia entertainment, ya otomatis mau capek, mau bad mood, kita harus maksa untuk selalu senyum dan ramah sama semua orang karena itu job description kita. Sama misalnya, aku kasih example ya, misalnya kita chef suatu restoran, nggak bisa kan kalau kita lagi bad mood tiba-tiba nggak mau masak, then your restaurant dipecat will shut down and you don't have any customers. Like, even if you're pissed and tired, you still have to cook. Wow. Do you do apa sih, self-talk to yourself, atau drink water, atau do you pray, atau you call your mom first, atau what do you do to make it like healthy lifestyle? A healthy lifestyle is everything. Tuh, penting, healthy lifestyle. Aku tidur cukup selalu, olahraga konsisten, makan makanan yang sehat, dan of course, like, you know, think positive thoughts. Dan yang pasti aku bukan robot ya, aku banyak hari-hari di mana aku ngerasa sangat negatif, tapi aku selalu ngingetin diri aku sendiri bahwa itu temporary, dan you know, setiap kita melalui suatu bump on the road atau melalui kesedihan, pasti kita akan rise back up dan bisa ngerasa bahagia. Because that's part of the journey of being human. You know, you have your ups and downs. It's never gonna just go uphill or just downhill. Nothing. A cycle. Iya, benar. That's true. Oke, aku suka banget jawaban Cinta. Girls, catat, dia bilang she needs to stick to the branding kan. Jadinya you need to know who you are first. Jadi kalau kamu mau sukses seperti Cinta and build a strong career ke depannya pas kamu seumur Cinta, ingat kamu you need to know yourself first. How will you know your brand kalau kamu nggak tahu diri kamu sendiri? Jadi kita belajar dari Cinta, kalau mau sukses, kita harus tahu diri kita sendiri maunya apa ya, Cin ya. Jadi kita bisa select automatically. Once you know what you want and who you are and what you represent and what change you want to make or where you wanna be di 10 tahun dari sekarang, itu automatically job ke filter, nggak susah-susah. Oke, terus kedua, aku juga belajar dari Cinta bahwa masalah itu temporary. Jadi kalau kamu lagi galau, lagi nggak pede, lagi merasa kurang oke, itu kamu harus ingetin bahwa ini sementara, you just like the show must go on. Itu keren banget. Jadi Cinta tuh aja, we need to self-talk ourselves, we need to encourage ourselves, nggak depend on orang to tell us to be professional ya, Cin ya. Karena kan ini buat masa depan kita sendiri. Itu keren banget. Terus seorang Cinta tuh kalau galau gimana? Telepon orang, atau keep it to yourself, atau write a book, atau make music, atau dance? Because you never look galau. I think you and I have the same problem, Dita. Kalau lagi sedih aku makan. Iya, aku makan. Tapi kan gue juga nangis. Lu kan kayaknya nggak cengeng. Kalau gue kan nangis juga, drama. Raja cengeng, gitu. Aku biasanya ngobrol sama teman-teman sih. I'm very lucky to have amazing friends. Dan selain makan, kalau lagi kurang happy ya biasanya ngobrol sama teman-teman yang aku trust. Ya, oke. Itu keren. Teman-teman yang you trust. Jadi nggak to everybody ya. No, dan satu hal lagi, mungkin ada teman-teman yang lagi nonton ini mikir, oh my god, but I don't have friends that I trust, or I don't want to tell my friends. Ya udah, mungkin kalian harus cari outlet lain yang bisa bikin kalian senang. Mungkin nonton Netflix, mungkin bikin TikTok. Ya, TikTok, bener, dance aja. Pokoknya yang penting jangan do stupid things ya, karena kan ntar nyesel. Don't do stupid things, and don't jangan biarkan kesedihan atau negativity kalian membuat kalian nggak produktif. Bener. Apalagi kalau kalian masih muda, oh my god, don't let your negativity get to you gitu. Oke, itu keren banget. Pokoknya kalau kamu sedih, jangan kamu berhenti semua aktivitas ya, jadi mager, malas gerak, itu malah tambah worse. Bener banget itu. Kalau gue makin galau, gue makin sendiri, gue tuh makin self pity, Cin. Jadinya yang sebenarnya kesedihannya harusnya biasa aja segini, jadi bener banget, jadi gede banget. Karena kan sendiri, terus mikirnya cuman itu terus, jadinya masalah kecil bisa jadi besar. Makanya tips sukses Cinta keren. Makanya kamu harus stay productive and keep time management. Kalau mau masuk Ivy League harus mulai dari sekarang ya, Cin, bahwa kita manage our time well. Oke, good. Does it help to have like a planner, a book planner, atau enggak? Atau catat semuanya, atau alarm di phone?
Atau gimana? You know, everybody has their own techniques. Kalau aku personally, walaupun aku bisa taruh schedule aku di Google Calendar atau apapun itu, aku lebih milih masukin di notebook. Karena kalau aku tulis, aku bakal lebih ingat. Sih, keren tuh, trik yang bagus itu. Kalau kamu I'd tulis, like kamu to lebih write ingat. it down. Yeah. Ya, karena automatically without trying so hard to ingat, you automatically lebih ingat. Itu keren banget tuh, salah satu trik pinternya Cinta. Terus kalau belajar mendingan pagi malam, Cin. Kalau Cinta Laura style. Oh my Lebih God, masuk. aku waktu kuliah dulu selalu ambil kelas-kelas pagi. Paling sore, mungkin jam 4 sore itu udah paling sore. Iya, karena kalau nggak ngantuk gue. Bener, gue juga. Yeah, I can't do it at night. Dan kalau ngerjain PR biasanya sore sampai mungkin jam 8-an, karena jam 9 aku udah ngantuk. Oke. Terus tidur juga 8 jam ya, and stay healthy. Itu penting ya untuk make it di Ivy League. I try, yang pasti kalau when you go to college, it's hard to get enough sleep. Tapi aku berusaha minimal, itu udah minimal 6 jam. Minimal 6 jam. Oke, jadinya 4 jam. Lu jangan kaget kalau lu galau, nggak bisa inget apa-apa. Ya kan, nggak bisa fokus, dikit-dikit nangis, dikritik dikit kerjaan lu tersinggung, marah-marah. Ya karena lu tidurnya juga udah belum cukup gitu. Karena tidur tuh affect a lot ya. Terus Cinta, kalau misalnya makan tuh di kampus tuh kamu milih-milihnya gimana? Kalau dia kan cateringnya apa sih, food courtnya gede kan? It's like a food court in the mall. I saw it before. Jadi di Columbia ada beberapa food hall, jadi dining hall, sorry. Dan aku emang waktu kuliah dulu pakai meal plan karena aku nggak mau belanja sendiri. Jadi keren tuh smart choice tuh. Biar kita nggak usah pusing sama hal-hal nggak penting belanja. Apa kan buang waktu, ntar nggak belajar. Iya, gimana ya? Aku sempat sih naik berat badan waktu kuliah, jadi sometimes I just enjoy life. Iya, benar. Oke, itu keren. Ada sih healthy choice. Kalau kalian ingin sehat, biasanya di dining hall pasti ada kok healthy choice. Mungkin nggak kualitas terbaik ya, tapi it's not bad. I don't know why people complain so much about dining hall food in college. Yeah, they complain about the university food. Yeah, it's not bad. Ya makanya lu jangan demanding. Indonesians lah, they tend to be so demanding. They want 5-star restoran yang nggak mungkin lah, kan lagi belajar, you're student, live like it ya, nggak usah terlalu berlebihan, bener. Itu keren tuh Cinta. Nah ya, karena kalau maunya makan enak terus, lu nggak belajar dong, naik subway terus, maunya ke ini Times Square makannya enak gitu, bener, keren gitu. Terus Cinta, kamu kalau ada advice gak buat orang yang homesick? Karena nggak semua orang se-independen kamu. Typical Indonesian kan sukanya homesick kan. Kelakuan di rumah nangis. For them it's not as effortless as you, untuk pindah ke luar negeri. Ada yang takut lah, ada yang nggak bisa tidur. To be honest, I don't have the best advice for that. Karena aku suka banget independence aku dan aku nggak pernah homesick. Tapi kan kita beruntung sekarang hidup di dunia digital. Jadi kalau homesick bisa video call dan I think the world's a lot easier on us nowadays with technology. Iya, jadi we just need to just suck it up, Karena lama-lama, I think you're there, you will have fun, kan you make new friends. Terus kamu juga pasti sibuk, jadinya kamu nggak bisa galau-galau terus gitu ya. Jadinya nggak usah terlalu mikirin lah homesick, you will get over it. Karena kan education tuh penting ya, it's worth it, right, Cin? Kamu nggak nyesel kan untuk spend 4 years? It's completely worth it. Dan maybe before we wrap up, untuk teman-teman yang baru join live kita sekarang, aku hanya ingin ngingetin aja kalau kalian ingin masuk sekolah Ivy League atau sekolah yang ya bisa dibilang top, ingat yang penting itu bukan hanya nilai-nilai di sekolah. Kalian harus menjadi murid yang well-rounded, yang artinya mungkin selain emang bagus nilainya di sekolah, kalian harus aktif. Mungkin kalian menjadi atlet di sekolah, mungkin kalian jadi member suatu society atau klub di sekolah, atau mungkin kalian membuat organisasi sendiri sebagai kerja sosial kalian. Kalian harus cari aktivitas yang membuat kalian unik supaya waktu admission sekolah itu ngelihat resume dan aplikasi kalian, mereka ngelihat, wow, this student is special. Karena kalau pinter banyak sekali anak-anak yang genius yang apply ke sekolah-sekolah ini. Tapi genius aja nggak cukup. Kalian harus cari cara untuk mendistinguish diri kalian dari students lain.
Iya, keren banget. Jadi kalau misalnya kamu mau tahu caranya gimana, itu tuh kamu nggak boleh, misalnya ya Cin, nggak usah join any club, tapi find the one yang you really care about ya. Misalnya kalau Iya, kamu nggak tahu, just say kamu nonton berita, apa sih yang membuat hati kamu tuh paling sedih, atau yang bisa buat kamu kayak, aduh kepikiran terus, sampai mau tidur aja kepikiran. Misalnya kalau kamu emang pedulinya soal nggak tahan ngeliat binatang disiksa, maybe you do something for animals, right? Tapi kalau kamu misalnya kayak aku Cinta, kita pedulinya soal hal perempuan, soal empowering, gitu ya udah kamu join club yang soal perempuan atau yang iya, charity ya kan yang kerja sama anak-anak kecil. Jadinya Cinta bilang what makes you unique itu bukan kamu copying to be like Cinta Laura atau to be like that person di Ivy League, tapi is to be your best self ya, and find yang really move your heart gitu. Karena aku takutnya orang mau semuanya aja dia ambil Cin supaya masuk Columbia, kan nggak gitu juga. You need to really betul, ask betul. yourself, be honest Iya, with yourself, apa sih yang membuat hati kamu tergerak, yang kalau kamu lihat iya, tuh kamu kepikiran terus, dan kamu tuh apa ya, it really makes you kayak uneasy gitu kan. Kalau aku kan emang I do care about animals or environment, tapi itu it iya, doesn't really make me cry. Yang buat gue iya, cry tuh anak kecil, perempuan, cerita iya, curhat ibu-ibu janda, itu tuh gue nggak kuat, makanya gue iya, cuma fokus di situ. Karena ingat, you can Cinta Laura juga tadi bilang keren banget, dia sangat honest and sangat smart jawabannya semua. Dia bilang kita tuh manusia, pasti ada up and down cycle-nya. Karena kita juga manusia, kita nggak bisa superhuman kan, Cin. Kita nggak bisa savior kompleks. We cannot help everybody, we iya, cannot change everybody. So if you wanna help somebody, itu tuh find a cause. Karena kalau kamu mau help everyone, is impossible ya. iya, Gitu. Jadi you need to know your focus, ya, yeah, and you need to filter gitu. Karena you cannot do it all juga. So thank iya. you so much loh Cinta. You are so amazing. I love all your answers. And I hope to see you Aw, soon ya, thank when you you're for in having me. Jakarta. Thank you No, so aku much for senang having banget. Thank me. you so much. Bagus banget. Likewise. Why don't you take the scholarship sih? By the way, kan you lulus juga dapat scholarship, right? See, some people mungkin don't know. Keren banget. Why didn't you take the offer? Enggak ya, udah mau kerja dulu ya, ntar aja. Gini, Keren banget loh itu. jadi waktu aku lulus dari Columbia, aku dikasih kesempatan, aku masuk dalam seleksi Rhodes Scholarship, yang artinya karena prestasi aku dianggap Nilainya tinggi, bagus, baik, akhirnya aku eligible buat Rhodes Scholarship. Tapi kenapa akhirnya nggak aku apply dan ambil? Karena aku ngerasa waktu itu aku lulus umur 20. Aku lulus kuliah umur 20. I finished a year early. Aku kan lulus tahun lebih cepat. ya. Dan jadi umur 20 aku udah lulus kuliah. Dan aku mikir waktu itu, sekarang waktunya untuk pertama kali dalam hidup aku 100% fokus sama karir aku. Karena selama ini aku selalu ngebagi waktu antara karir dan pendidikan. But now, I wanna hustle, I wanna go after my dreams, I wanna do what I want. Dan mungkin kalian harus ingat, untuk ngelakuin masters atau S2 itu bisa kapan aja, bisa umur 20-an, umur 30-an, there's no age limit. Jadi aku ngerasa sekarang di saat aku masih muda, waktunya aku untuk ngejar mimpi aku dalam dunia entertainment. Nanti kalau suatu hari aku ingin ngelakuin masters, masih ada waktu. There is no time limit to do my masters. Jadi mau aku ngelakuin S2 aku nanti suatu hari 10 tahun ke depan, like it doesn't matter, kapanpun bisa, nggak ada, there's no rush. Iya, bener. Keren sih. So, kalau mau jadi sukses kayak Cinta, lu juga harus pinter estimate timing. Karena kan kalau di entertainment, lebih gampang sukses kalau masih kita muda ya, Cin. Ntar kalau udah umur 30, 35 ke atas aja kan udah lebih susah. Role-nya kamu nggak bisa ambil dari yang main character. Biasanya yang mamanya, yang main character. Ngerti nggak sih? Seringnya begitu. I'm not saying it's impossible. Makanya pinter, something about Cinta, she knows her timing, she knows what she wants, and she knows how to be a selective priority. Karena you cannot do it all at once. You need to know kayak timing. Karena I think orang yang sukses itu nggak cuma orang yang pintar atau beruntung, tapi mereka juga tahu ya cara atur waktunya. Ya, waktu ini penting banget dan rahasia seorang Cinta jadi hari ini. Thank you banget, Beb. See you ya. Come back to Jakarta. Yeah, you too. Say hi to your mom. Iya, say hi to your mom. Bye-bye. Thank you. Pinter banget ini. Kita matinya. Ini mati gimana? Oke, di sini. Thank you, keren banget kan tadi Cinta, kamu udah belajar dari dia. Ingat bahwa time management itu penting, dan itu sebenarnya jujur salah satu weakness aku. Jadi aku senang banget Cinta itu emphasis on timing and being organized. Karena waktu itu penting, dan you cannot do it all at once, so you need to know what you want first and know your battle and know how to prioritize. Thank you ya, makasih udah ikut, dan ayo kamu semua belajar supaya bisa ke Columbia
Columbia seperti Cinta Laura. Itu sekolah bagus banget Columbia, by the way. I've been there to visit, keren. Oke, Cinta Laura is such a good role model. Makasih udah ikut.